Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi disusun oleh kelompok 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan belajar pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Berikut adalah subbab yang akan kita pelajari. Apa yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi? Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan fisikal produksi barang dan jasa yang berlaku di suatu negara, seperti pertambahan dan jumlah produksi barang industri, perkembangan infrastruktur, pertambahan jumlah sekolah, pertambahan produksi sektor jasa, dan barang modal. Sedangkan pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang diikuti oleh perubahan dalam struktur dan kegiatan ekonomi. Pendapatan per kapita sebagai pengukur kemakmuran. Pendapatan per kapita adalah pendapatan rata-rata penduduk suatu negara pada suatu masa. Nilainya dapat diperoleh dengan yang pertama, PBD per kapita sama dengan PDB dibagi jumlah penduduk. Yang kedua, PNB per kapita sama dengan PNB dibagi jumlah penduduk. Perbandingan kemakmuran berbagai negara. Tiga aspek yang digunakan untuk membandingkan tingkat kemakmuran di antara berbagai negara, terutama di negara-negara maju dan berkembang. 1. Perbandingan secara global di antara perbedaan kemakmuran penduduk dunia yang digolongkan kepada beberapa golongan pendapat. 2. Ide yang jelas di antara beberapa negara terpilih. 3. Perbandingan pendapatan per kapita yang sudah disesuaikan dengan perbedaan biaya hidup dengan menggunakan purchasing power parity. Faktor-faktor pertumbuhan ekonomi Islam. Faktor-faktor pertumbuhan ekonomi dalam Islam terbagi menjadi 4, yaitu sumber daya yang dikelola, sumber daya manusia, wirausaha, dan teknologi. Sumber daya yang dikelola. Negara-negara muslim harus mengembangkan kerjasama ekonomi dan sedapat mungkin menahan diri untuk tidak tergantung pada sumber eksternal. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir beban hutang yang berbasis bunga dan menyelamatkan generasi akan datang dari ketergantungan dengan barang. Sumber daya manusia. Manusia yang paling aktif berperan dalam pertumbuhan ekonomi. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang diharapkan, maka perlu adanya efisiensi dalam tenaga kerja. Efisiensi tersebut membutuhkan kualitas profesional dan kualitas moral. Wirausaha merupakan kunci dalam proses pertumbuhan ekonomi dan sangat determinan. Wirausaha lingkungan memiliki fungsi dinamis yang sangat dibutuhkan dalam suatu pertumbuhan ekonomi. Dalam hadis riwayat Ahmad, beliau bersabda, "Selanjutnya lah kamu berdagang, bisnis, karena di dalamnya terdapat 90% itu rezeki." Teknologi. Kemajuan teknologi merupakan sumber penting dalam pertumbuhan ekonomi. Islam tidak menentang konsep perubahan teknologi. Bahkan kenyataannya Islam mendukung kemajuan teknologi dalam terma ekonomi bisa disebut dengan penelitian dan pengembangan yang menghasilkan perubahan teknologi. D. Teori pertumbuhan ekonomi. Secara umum ada 4 teori pertumbuhan ekonomi. Teori pertumbuhan ekonomi klasik, neoklasik, historis, dan konvensional. Yang pertama yaitu teori pertumbuhan klasik. Teori pertumbuhan klasik menganggap pertumbuhan ekonomi suatu negara akan menurun dengan bertambahnya ekonomi, populasi, dan sumber daya yang semakin terbatas. Ada 3 pemikiran utama yang merumuskan teori pertumbuhan ekonomi klasik. Yang pertama yaitu Adam Smith, yang kedua David Ricardo, dan yang ketiga Thomas Robert Malthus. Yang kedua yaitu teori pertumbuhan neoklasik. Teori pertumbuhan neoklasik adalah model pertumbuhan ekonomi yang menguraikan bagaimana tingkat pertumbuhan ekonomi bisa stabil hanya jika 3 kekuatan ekonomi ikut bermain, tenaga kerja, modal, dan teknologi. Ada 3 pemikiran utama yang merumuskan teori pertumbuhan neoklasik. Yang pertama, Harold Domar, yang kedua, Schumpeter, yang ketiga, Robert Solow, dan yang keempat, Solow Schwab. Selanjutnya yaitu teori perkembangan historis.
teori historis menitik beratkan perhatian pada proses perkembangan perekonomian masyarakat mulai dari tahap bersejarah hingga industri, masyarakat dunia, dan masyarakat berkonsumsi tinggi. Ada 3 pemikiran utama yang merumuskan teori pertumbuhan ekonomi historis. Yang pertama yaitu Friedrich List, yang kedua Werner Somburg, yang ketiga Wortwitman Rosberg, yang keempat Karl Buster. Selanjutnya yaitu pertumbuhan ekonomi menurut Kastner. Menurut Kastner, pertumbuhan ekonomi merupakan kenaikan kemampuan jangka panjang suatu negara dalam menyediakan berbagai jenis barang-barang ekonomi dengan jumlah yang banyak kepada penduduknya. Yaitu E. Masalah pembangunan di negara berkembang. Masalah pembangunan di negara berkembang. Yang pertama, pertanian tradisional. Kekurangan modal, pengetahuan, infrastruktur pertanian, dan aplikasi teknologi modern dalam kegiatan pertanian menyebabkan sektor ini produktivitasnya sangat rendah. Yang kedua, kurangnya tenaga terampil. Tersedia modal saja tidak cukup apabila tidak ada tenaga terampil. Yang ketiga, kekurangan dana modal. Kekurangan modal adalah ciri penting dari negara yang memulai pembangunannya. Dan kekurangan ini bukan saja mengurangi kepastian pembangunan perekonomian yang dilaksanakan, tapi juga sukar keluar dari zona kemiskinan. Yang keempat, perkembangan penduduk sangat pesat. Selanjutnya yaitu kebijakan mempercepat pembangunan. Yang pertama yaitu kebijakan diversifikasi kegiatan ekonomi, yang kedua pengembangan infrastruktur, dan yang ketiga meningkatkan tabungan dan investasi. Selanjutnya yang keempat yaitu mengembangkan institusi yang mendorong pembangunan, yang kelima meningkatkan taraf pendidikan masyarakat, dan yang keenam melaksanakan perencanaan ekonomi. Kesimpulan. Berikut merupakan kesimpulan dari materi yang sudah kita bahas dari awal hingga akhir. Daftar pustaka. Berikut ini sumber referensi yang kita jadikan bahan acuan dalam menyusun materi. Sekian dari kami, kelompok 9. Terima kasih dan sampai jumpa.